Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdud qalbi bihaqqi nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Mari kita lanjutkan kajian fikih dalam mazhab Imam Syafi'i. Minggu kemarin kita jelaskan sebagian sunnah-sunnah di dalam sholat berjamaah. Ada beberapa sunnah kemarin. Selanjutnya makruhatul jamaah, hal-hal yang dimakruhkan ketika sholat berjamaah. Dari awal bab sholat jamaah, hukum sholat berjamaah. Hukum sholat jamaah itu ada 7 ya. Hukum syariah ada 5 kan, hukum sholat jamaah ada 7. Baik, karena ada fardhu lain, ada fardhu kifayah dan yang lain. Kemudian syarat sah sholat berjamaah, ini yang harus dipahami. Banyak orang yang sholat jamaah cuma nggak tahu syaratnya. Terkadang kalau kekurangan syarat, terkadang sholatnya sah. Kalau syaratnya kurang, tidak hanya yang nggak sah itu bukan dia sah sholat sendirian jadinya, bukan sholat berjamaah, bukan, tetapi memang berefek langsung ke keabsahan sholatnya. Jadi sholatnya langsung nggak sah, batal gitu. Dan kita ingatkan hadis kan, dalam hadis Nabi, ada orang sholat 60 tahun, nggak ada satupun yang kecatat, nggak ada satupun yang diterima oleh Allah. Kenapa? Sholatnya asal sholat. Dengan kata lain, buat versi sendiri. Alias sholat mau, kadang terpaksa, ya nggak apa-apa. Karena kewajiban syar'i itu memaksa. Kita kalau tahu istilah mukallaf itu orang yang dibebani dengan apa? Dengan beban syariat. Memang kita itu dipaksa untuk mengikuti sesuatu yang wajib. Itu secara garis besar. Kalau mau tinjauan fikih, kalau tinjauan tasawufnya, awalnya dipaksa. Lama-lama para wali Allah itu menikmati di dalam setiap ibadah ini. Kenapa awalnya dipaksa? Karena inna nafsa la'ammaratun bisu. Hawa nafsu itu selalu memerintahkan kepada yang jelek. Jadi ketika diperintahkan untuk sesuatu yang ghairu ma'lufa lidadiha, dan dia itu tidak tastanis, tidak nyaman dengan apa? Dengan ketaatan, karena dia nyamannya dengan maksiat, dan dia memang diciptakan untuk mengarahkan manusia ke arah itu. Maka ada perlawanan. Ingat di bulan Ramadan ketika syaitan, bangsa jin itu dikekang, cuma hawa nafsu nggak ada dikekang sama sekali, dia bebas. Ya. Dan Allah ciptakan malaikat, Allah berikan akal, Allah nggak berikan dia nafsu. Allah ciptakan binatang, Allah berikan dia nafsu, nggak Allah berikan dia akal. Allah ciptakan manusia, dua-duanya Allah berikan. Baik, jadi hidup itu adalah medan perang untuk melawan hawa nafsu atau jihad. Ketika Nabi pulang dari perang Khandaq, perang Parit, itu perang yang paling melelahkan termasuk. Dan kalau nggak ada strategi Parit atau Paritnya jebol, ya nggak tahu apa yang terjadi. Karena udah dikepung dengan 10.000 pasukan Yahudi yang berdampingan dengan Madinah, dia berkhianat pula. Kalau seandainya masuk 10.000 pasukan, mati semua. Dan stok makanan menipis pada saat itu. Hari dingin, kita nggak pernah musim dingin ya. Kalau musim dingin itu baru makan lapar lagi. Jangankan yang sampai
derajatnya sering dekat nol ya, lagi di bawah nol. Yang 16 derajat ya. Kalau inti tidur di AC 16, itu bukan 16 beneran itu 16 bohongan derajatnya. Kalau benar-benar 16 derajat yang benar, itu memang sudah sangat dingin termasuk. Apalagi sampai di bawah 10 ya. Nah, Nabi pada saat perang Ahzab disebut perang Khandaq atau perang Farid. Nilai nama cuma satu peristiwa. Itu sangat melelahkan. Ketika pulang dari situ, Nabi bersabda kepada sahabat, "Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar." Kita baru saja pulang dari jihad peperangan yang kecil menuju peperangan yang besar. Kaget sahabat. Apa bisa peperangan yang kita udah mau mati kayak gini? Oh, perang kecil, perang besar apa lagi yang mau kita hadapi? Apakah mampu dengan keadaan yang sangat lemah? Kata Nabi, jihad nafs, peperangan melawan hawa nafsu. Karena nafsu saudara saling bunuh kan, bukan saudara lagi. Anak bunuh orang tua bunuh anak, dan yang lain sebagainya. Ya, jadi syarat sah sholat juga semuanya harus diperhatiin syarat sah sholat sendiri, terus syarat sah sholat berjamaah dan lain-lain. Karena ini praktek yang kita lakukan tiap hari, harus sesuai konsep, nggak boleh buat konsep sendiri. Dan itu udah selesai kita jelasin. Dan setelah itu hal-hal yang disunahkan di dalam sholat berjamaah pun udah kita jelasin. Yang wajib, yang menjadi syarat itu yang mau nggak mau. Ya. Jadi kewajiban itu wajib dilakukan. Ikhlas nggak ada urusan. Ngapa engkau nggak sholat waktu? Niatnya masih belum ini. Takut nggak ikhlas. Ini benar-benar orang buta agama ya. Kalau yang wajib itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Nggak ada ngaruh ikhlas sama ikhlas. Sholat wajib 5 waktu, nggak ikhlas sekalipun nggak apa-apa sekali. Itu udah wajib, harga mati. Ada polisi depan polisi nggak mau pakai helm, kenapa? Aku nggak ikhlas kalau pakai helm. Suruh razia tuh, nggak usah pakai helm. Ntar aku ditangkap. Ngapa kau pakai helm? Supaya nggak ditangkap. Ikhlas nggak? Nggak ikhlas. Itu bisa hal duniawi. Kadang yang keluar dari mulut-mulut orang bodoh. Kadang-kadang alasan aja. Memang dia malas. Cuma kita yang dengarnya jangan ikut bodoh pula kita. Memang pergaulan itu membentuk karakter ya. Bergaul dengan orang bodoh, jadi bodoh. Bergaul dengan orang pintar, minimal belaga pintar gitu, walaupun nggak pintar beneran. Anjala saja orang yang duduk itu akan menyerupai perangai, perilaku teman duduknya. Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur al-mar'i man yukhalil. Saya jelaskan, seseorang itu perangai, tingkah lakunya, keimanan, ketakwaannya sama persis dengan kawan tongkrongannya. Baik kawannya, baik dirinya. Anil mar'i la tas'al was'al an khalilihi man yukhalil. Kalau kalian mau tahu perangai seseorang, gak usah tanya dia bisa bohong. Lihat aja kawan tongkrongannya siapa. Orang baik itu cuman mau duduk dengan orang yang
Saya nggak mau yang nggak beres. Agak berat. Untuk sebagian orang yang jawabannya apa nggak sholat, hati masih belum tenang, masih belum ikhlas, masih belum ini. Itu jawaban bodoh sebenarnya. Kalau malas mah malas aja. Kalau seandainya memang dia mempermasalahkan masalah itu, bilang ini kewajiban kayak pakai helm depan polisi kalau mau lewat, mau masuk Polda, masuk Polres nggak pakai helm, alasannya nggak ikhlas, nggak ada urusan kalau polisi tilang, ini udah peraturan. Nah, peraturan agama juga seperti itu, nggak ada urusan ikhlas sama nggak ikhlas. Itu untuk tabat pak, kewajiban agama. Sama kayak suami wajib nafkahin istrinya. Aku nggak tenang, nggak ikhlas kalau nafkahin istriku. Kenapa nikahin anak orang kalau kamu ngasih nafkah? Itu kan jawaban bodoh maksudnya. Ya kita dengar jawaban seperti itu, jangan pula kita terperangkap di dalam kebodohan yang sama. Baik. Ya, mukallaf itu artinya orang yang dibebani. Dalam Quran, la yukallifullahu nafsan. Allah tidak membebani suatu jiwa illa wus'ah, kecuali batas kemampuannya. Mukallaf adalah orang yang dibebani dengan kewajiban syariat yang awalnya beban karena hawa nafsu itu diciptakan untuk berbuat yang tidak yukhalifus syariat, bertentangan dengan syariat. Ketika dia tunduk dengan kita, biasakan berbuat taat, dia akan nyaman, dia akan terkekang, kita akan menguasai dirinya. Nah, kadang-kadang kita di dalam peperangan sama hawa nafsu ini, satu momen kita menang, terkadang di banyak kesempatan kita yang kalah. Makanya baca Qur'annya sekali-sekali, hadir ta'limnya sekali-sekali, lagi mood aja. Maksiat sering kali, alias masuk neraka 90%, masuk surga 1%, 9% itu masih apa? Jadi mulailah surga itu cuma hanya angan-angan belaka. Neraka itu cita-cita yang pasti. Cuman diri ini yang dibodohin oleh hawa nafsu tidak mampu berpikir ke arah sana. Sama seperti orang yang malas usaha cuma berpikir dia kaya. Ini orang kan cuma bisa berhayal aja. Jadi kita hidup di dalam hayalan, di dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi. Inilah orang hidup di dunia hayalan, cuma hobi ngayal sampai pusing kepalanya. Sampai pada titik urat sarafnya konslet, akhirnya jadi stres. Itu hal-hal dunia. Ya kalau kita jauh dari kajian agama. Baik, selanjutnya itu kemarin sunnah-sunnah sholat, sunnah-sunnah sholat berjamaah. Sekarang hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat berjamaah. Yang pertama, qaulul imami fasiqan au mubtadi'an. Apabila kita bermakmum dengan imam yang fasik. Fasik itu adalah manirtakaba kabiratan au asarrat ala saghiratin. Orang yang melakukan dosa besar dan tidak bertobat atasnya. Dosa besar itu murtad, menyekutukan Allah, berzina, membunuh, bermuamalatul riba, durhaka kepada orang tua, kemudian qadhaf. Qadhaf itu mengatakan orang lain berzina padahal dia nggak ngelihat langsung. Itu namanya qadhaf. Aku dengar dia itu hamil di luar nikah, padahal enggak. Qadhaf ini dosa besar. Jadi kalau masalah itu tutup mulut. Benar dia tuh
hamil di luar nikah? Oh, aku nggak tahu. Waktu dia berbuat, aku nggak ada di situ masalahnya. Itu kan fakta real kita ngomong. Aku dengar begitu. Iya, aku nggak bisa mastiin. Aku waktu dia berbuat, dia nggak nelpon aku nggak nyaksikan pula pada itu. Selesai kan? Besar itu, ini dianggap remeh sama orang. Kalau kecuali dia ngaku, dan itu pun nggak pantas kita beberkan aib orang lain. Diem aja masalah itu, hati-hati. Jadi begini, kan ada kita sering bilang ada tata tertib untuk bermaksiat, ya. Mau dibilang adab-adab bukan adab-adab lah ya. Cuman kalaupun mau maksiat, ada tata tertibnya. Yang pertama, kemarin ya, kita meyakinin ini adalah haram dan kesalahan. Karena menghalalkan maksiat, kalau yang ada di Quran atau mujma' alaih, bisa murtad. Menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, berlainan dengan Al-Quran. Ini tata tertib maksiat ini. Kalau tata tertib taat kan gampang. Tata tertib maksiat susah carinya kan. Satu, harus meyakini yang kita lakukan itu salah. Orang salah itu ada kemungkinan untuk kembali ke jalan yang benar kalau dia sadar dirinya sah. Kalau orang salah ngerasa dirinya benar, itu solid, keras kepala kita katakan. Karena pernah kan ketemu dengan orang yang keras kepala, yang dipukul pakai martil dan ngepek kepalanya, benar-benar keras. Walaupun malaikat Jibril kasih tausiah taklim khusus nggak insaf juga dia. Kenapa? Ngerasa dirinya nggak pernah mau mendengar atau mencari perbandingan. Nah jangan sampai kita masuk ke fase itu, susah ntar. Kalau Allah kasih hidayah bisa taubat, kalau mati dalam keadaan su'ul mati nyesal sesudah mati nggak guna, karena nggak berubah apa. Sebelum mati ada kesempatan. Ya, makan riba ya, besar-besar, jauh-jauhin utang bank. Penggadaian itu yang ribanya murni 100% bahkan. Penggadaian, oke, penggadaian 100% utang riba. Gak tahu katanya ada penggadaian syariah. Kalau syariah berarti sistemnya diubah. Yang murni hutang itu kalau pinjam uang itu utang. Kalau utangnya utang dagang itu yang konsep di bank syariah. Pinjam duit jadi dibuat transaksi jual beli. Jadi kita tuh terutang utang dagang jual beli. Kita nyicil utang jual beli jadi nggak ada riba memang. Riba itu karena hutang di dalam Islam itu cuma untuk tolong menolong at-ta'awun, murni untuk pahala, nggak boleh dibisniskan. Ketika dibisniskan jadi riba. Belum pernah dihalalkan dalam satu syariat Nabi pun riba itu. Dosa apa? Tetap boleh. Meninggalkan sholat termasuk dosa apa? Dosa. Di pembahasan tayamum tempat lain kita bahas, dan juga sudah 2 tahun kemarin, 3 tahun kita bahas. Kalau orang ninggalin sholat, kita ada air untuk minum, ada sisa air untuk tayamum atau wudu. Ada orang sekarat, cuma dia nggak sholat. Kalau dia nggak tobat, nggak boleh kita kasih dia minum, biarin dia mati. Karena orang yang nggak sholat itu nggak ada harganya di mata agama. Di mata Allah nggak ada harganya. Gimana kita bisa menghargai orang yang nggak ada harganya? Yang berharga di mata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Orang yang mulia di sisi Allah muliakan. Orang yang hina di sisi Allah hinakan. Artinya bukan dicaci maki.
Maksudnya nggak usah jalin relasi. Kalaupun harus, ya sekadarnya aja. Jangan dijadikan panutan. Ini gagal konsep di dalam beragama, bukan gagal konsep. Memang dia nggak pernah belajar agama, gimana? Agama itu kan konsep syariah itu artinya ajaran. Setiap agama itu intisarinya adalah ajaran. Belajar agama nggak pernah. Itu yang namanya Islam KTP. Di KTP-nya tertulis Islam. Mana ajarannya nggak apa. Baik, kalau kelihatan yang fasik itu orang yang berbuat dosa besar, dia belum bertobat. Nah, tobat sudah sering kita jelaskan lah ya, syaratnya harus memenuhi syaratnya. Yang pertama meninggalkan, yang kedua menyesali. Meninggalkan karena Allah, menyesali juga karena Allah, bukan karena barang udah banyak yang terjual gara-gara kalah judi dia nyesal judi. Kenapa? Barang udah banyak. Bukan karena buat dosa besar, judi kita termasuk dosa. Jadi karena bermaksiat kepada Allah gitu. Yang ketiga, niat untuk tidak mengulangi. Benar-benar udah niat nggak ngulangi, atau besok ngulangin lagi, nggak apa-apa sah tobatnya. Tapi butuh tobat baru lagi. Gitu aja siasat ini. Ya, yang terakhir kalau berkaitan dengan Bani Adam, itu benar-benar harus diselesaikan. Kalau kita punya utang atau dulu pernah nipu banyak orang, yang ketemu cuma sebagian orang aja, udah kita ganti, yang lain nggak ketemu, gimana? Itu nggak bisa tobat, nggak bisa. Kata ulama gimana? Dia sedekahkan, niatkan pahalanya untuk dia. Itu tobat nggak? Nggak tobat nggak? Masih menyisakan di akhirat. Cuman pahala yang kita dikirimkan diharapkan menutupi dosa kita yang lalu. Jadi di akhirat kelak ada yaumul jaza, hari pembalasan. Nah di sini bisa minta maaf, di sana enggak. Dulu yang bully aku, masalah yang bully kita, yang dolemin kita, besok transfer pahalanya ke kita di hari kiamat. Kalau dia nggak bisa maafkan, utang itu sama kita yang bully orang lain. Kalau pahalanya udah habis, karena memang dia orang Fir'aun di zamannya dia, jadi banyak banget memang kezalimannya. Pahalanya sedikit, baru berapa orang udah habis, jadi utangnya masih banyak. Nah dosa orang itu yang ditransfer ke dia. Gitu ya? Itu fasik, orang yang berbuat dosa besar tidak bertobat, atau terus-terusan buat dosa kecil, sedangkan ketaatannya itu lebih sedikit daripada maksiat yang dia lakukan per hari, per 24 jam. Ini gimana orang yang ahli agama yang tahu ini maksiat atau tidak. Jadi dikalkulasi. Ya contohnya, sholat sehari waktu berapa? 25 menit paling lama lah itu mungkin. Ada hadir taklim nggak? Kadang-kadang berarti nggak tiap hari ya. Mungkin lah yang tiap hari aja rutin. Sholawat ada nggak? Nggak. Baju wirid ada nggak? Nggak. Sedekah jarang juga. Jadi 25 menit aja, 25 menit. Oke, 24 jam, 25 menit cuma. Maksiatnya, kalau ngobrol sama kawan itu ngomongin orang, kalau itu 3 jam adalah ngomongin orang. Wah 3 jam udah. Caci maki, dendam ada nggak? Wah dendam terus sama orang. Benci ada terus. Ya, ini kalau seandainya maksiatnya 6 jam sehari, taatnya 25 menit, lama ini neraka insyaallah. Jauh 5 menit sama 6, dan tiap hari rutin. Kan Nabi suruh hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Hisab, periksa diri kalian, introspeksi diri kalian sebelum kalian dihisab di hari kiamat. Kan ini cara ngitung, maksudnya kalkulasi. Sholat 25 menit, neraka 6 jam. Udahlah bayangin neraka itu gimana ya. Cobalah bakar-bakar diri, mungkin bisa kebal di sana, bisa udah terbiasa dibakar gitu. Ini mode pasrah, mendingan mode pasrah aja lah, memang udah kayak gitu. Kalau nggak pengen berubah kan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka sendiri yang mau merubahnya. Kalau nggak mau merubah, ya pakai mode pasrah dari awal kan. Ya siap-siapin aja. Kan macam-macam tergantung maksiat yang dia lakukan.
Begitu juga ntar mudik siksaannya di hari kiamat. Baca-baca aja di sana. Ada yang diserika pakai apa, gosokan cuman dari api neraka. Coba-coba aja digosok badannya, paling panas. Kalau mau dibakar. Kalau nggak kuat, ya mungkin dia mau tobat kan? Siapa tahu. Ini yang kalkulasi ini. Nah kalau ketaatannya itu lebih sedikit daripada maksiatnya, dan dia dosa kecil terus-terusan, dia melihat orang lain dengan pandangan hina, maksiat mata namanya. Atau dengan penuh kecurigaan, prasangka, su'udzon, udah dosa belah. Kemudian memikirkan orang lain, su'udzon tadi, kan dari pandangan mata ntar berpikir, dia ini kayaknya dari sini nih, ini dari sini nih. Mulai mulut mau tanya, emangnya itu curi, ngorek-ngorek lagi. Mulai ntar buat bumbu-bumbu nyampein ke orang lain, adu domba pula. An-namimah. Terus ngomongin itu orang diomongin lagi, ghibah. Pula. Belum omongan-omongan yang lama belum selesai. Macam-macam itu. Belum lagi dengki, dendam tiap hari. Terus ada ya, dari maksiat lisan, ada murtadnya, mungkin ada murtadnya. Bercandaan, cuman bercandaannya pakai ayat Quran, menghina Nabi, menghina malaikat dalam candaannya. Murtad sambil ketawa. Apalagi yang rutin, bisa nggak bisa, orang dia nggak tahu batasan orang itu keluar dari Islam, nggak pernah belajar. Dan banyak hal lagi. Maksiat itu bisa maksiat hati. Ini berkacau lagi. Banyak ya. Tidak sabar atas ketetapan Allah, tidak rida atas ketetapan Allah. Tidak ada peka kepada saudaranya muslim. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kita masuk semua di sini. Tidak beriman seorang di antara kalian sampai mencintai saudaranya muslim sebagaimana dia mencintai dirinya. Kita itu peduli dengan orang yang peduli aja sama kita. Yang nggak peduli mau mati ya. Padahal saudara kita mau muslim. Bedanya kita dengan para walinya Allah, dia sesama muslim, kenal nggak kenal, dia suka, yang benci sama dia aja masih peduli. Kita nggak ada mahabbah, itu nggak ada. Makanya jauh gitu dari para walinya Allah. Mereka siapapun diladennya, ya enggak. Kita senyum aja pelit sama orang yang senyum begitu. Apalagi yang meremut, tambah gitu meremut, ya enggak. Haram lihat mukanya. Ini kalau ya sedikit aja lah untuk mengoreksi diri, itu orang benar atau enggak. Ya. Jadi kalau definisinya seperti itu, kebanyakan kita fasik boleh. Nah, kalau dari Imam Ghazali dari zaman beliau mengatakan al-fisqu qad ammal ibad wal bilad, kefasikan itu sudah menyeluruh di setiap tempat dan setiap hambanya Allah. Ya kalau definisinya kayak gitu, siapa yang terhindar, kita pun masuk di dalamnya. Cuman kita orang yang tidak berhias, tidak bercermin, tidak ngaca, tidak mau memeriksa diri kita sendiri. Barat pepatah mengatakan, semut di seberang lautan dia lihat dengan persis, dengan jelas. Gajah di kelopak mata nggak kelihatan. Baik, waliyadzubillah. Nah ini ya. Nah kalau memang definisinya seperti itu, maka yang akhaffa fisqan, yang paling minimal kefasikannya itu yang lebih afdal jadi imam. Walaupun yang soleh, kalau nggak fasik berarti soleh. Yang soleh itu lebih afdal, ya, atau adil namanya. Walaupun secara zahir ngomongin orang jarang, nggak pernah buat masalah sama orang, nggak pernah nyakitin orang lain, itu soleh. Ini lebih afdal kita bermakmum dengan
Oh nggak perlu kita kalau mau jadi makmum korek-korek dulu dirinya nih imam gimana? Ah perlu itu. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari kebaikan Islam seseorang meninggalkan yang bukan urusannya. Mau hidup tenang nggak? Jangan pernah dengerin orang lain tentang kabar orang. Kau dengar nggak tentang dia itu? Dia itu begini. Kita jadi buat pikiran macam-macam jadi. Jangan dengerin orang kayak gitu. Oh begitu. Iyalah, udahlah itu urusan dia. Ya enggak. Capek dengerin kejelekan orang lain. Ntar kita pandang orang lain jelek, semua kita ngobrol sama siapa? Sudah kita kemakan omongan orang lain, udah kayak karena diomongin si A sama itu nggak bagus. Oh kita dalam image kita ini Fir'aun ini salah ngomong. Toto yang ngomongin akrab sama dia. Itu tololnya kita jadi. Yang ngomongin Fir'aun kita percaya pula. Ini banyak terjadi. Ya dengerin omongan yang kayak. Kalau mau pakai otak, siapa sih manusia yang nggak pernah berbuat salah? Siapa? Kalau memang cerdas, ya. Dia berbuat salah ya. Intinya manusia nggak pernah berbuat salah pasti. Enggak lah, aku ada juga salah. Sama aja. Kenapa dia omongin? Kan selesai. Wah, cuman itu parah nih ya. Ya udahlah. Ntar di hari kiamat kita lihat siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Selesai, oke? Kalau neraka lihat kelasnya inti paling parah, apa dia paling parah? Selesai. Kalau di dunia ini belum bisa ponis, ntar di akhirat ponisnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baru jelas, ya kan? Itu namanya berpikir jernih, cerdas di dalam bergaul. Banyak pikiran, banyak fikra gara-gara omongan orang. Baik. Nah jadi makruh berimam dengan imam yang fasik. Di antara fasik itu ya fasik di dalam akidah ya, yang akidahnya keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sepakat imam dari zaman dulu Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang Asy'ari atau Maturidi. Di luar ini dia ngakunya Ahlus Sunnah wal Jamaah semua. Cuma kesepakatan kata Imam Al-Haddad Al-Firqatun Najiyah di dalam nasihatnya, inilah golongan yang selamat di dalam hadis. Maka alaihi ana wa ashabi, yang ngikutin jalanku kata Nabi dan para sahabatku. Ahlu sunnah itu Nabi. Wal jamaah itu adalah sahabatnya Nah itu bermuara ke akidah yang disusun oleh Abu Musa al-Asy'ari, Abu Hasan al-Asy'ari sama Abu Mansur al-Maturidi. Kita di Indonesia rata-rata Asy'ari semua. Bukan organisasi, bukan organisasi. Kalau nggak masuk organisasi ini nggak masuk surga. Wah kacauan. Contoh nyari jabatan. Kacau. Yang di bawah mencak-mencak, yang di atas dapat duit. Baik. Ini maksudnya akidah. Nah kalau imamnya akidahnya menyimpang, kefasikan yang paling parah itu kefasikan di dalam akidah. Wahabi Salafi itu mah mubtadi' kalau di dalam madzhab Imam Syafi'i. Imam Ibn Hajar itu begitu kuat kalimatnya menyerang Ibn Taimiyah di dalam akidahnya. Yang menyesatkan umat. Dan Wahabi mengorek lagi akidah yang dalam atau kubur melalui Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Ahmad Zaini Dahlan itu gurunya Mbah Hasyim Asy'ari sama kayak Ahmad Dahlan. Bahkan Ahmad Dahlan namanya diganti nama gurunya Al-Husaini beliau. Punya kitab namanya Fitnatul Wahabiyah. Tulis di sana kesesatan Wahabi. Fasik. Ya mereka mengatakan kita mubtadi juga, ahli bid'ah itu, kuburiyin, penyembah kubur katanya, dan yang lain sebagainya. Ala kulli hal. Baik, cuman ini bukan untuk kata-kata ya. Kalau di sosmed itu nggak cerdas juga, ngapain kata. Belum tentu akun dia. Tahu jin buat akun di situ. Kita ribut di sana. Itu bodoh namanya ya. Komentari.
Perlu dikomentarin di sana. Baik. Adalah belajar yang benar aja. Cuma ya gini konsepnya di dalam mazhab Imam Syafi'i. Ya, nah. Mereka itu berfasik di dalam akidah. Makruh kita bermakmum dengan dia. Sah nggak sah? Yang kedua, qaulul imam aklaf, ay lam yuftan. Yang kedua, imamnya belum dikhitan. Makruh. Khitan dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal wajib. Dalam semua mazhab ya. Semua mazhab wajib. Cuman kata ada pendapat dalam mazhab Imam Ahmad atau muktamar Allah alam itu aja. Enggak sah imam keislamannya kalau enggak dikhitan. Kalau mazhab Imam Syafi'i sah aja. Sah aja. Jadi kalau ada mu'alaf dia enggak khitan, sah aja. Cuman repotnya ketika dia mau mandi wajib harus sama ini harus dibuka. Pedih kan? Agak enggak enak. Harus dibuka pulvanya kayak kita kecil. Dibersihin. Kalau sekarang kan pakai sikat gigi bekas lah, disikat, baru di. Makruh karena kemungkinan takutnya nggak dibersihin atau cuman ya ini bukan berarti harus ditanya ya kalau mau jadi imam. Permisi maaf Pak Imam, mau tanya. Udah khitan atau belum? Digaplok sama imam, jangan masuk masjid ini lagi ya, kurang aja. Ini kalau dapat kabar aja, imamnya memang ngomong saya belum khitan karena ada penyakit ini, penyakit itu masalah. Mungkin kan? Mungkin. Cuman sah nggak? Bukan berarti nggak sah. Baik. Yang ketiga, qaulul imami tamtaman, au fa'fa'an, au wa'wa'an. Ayu karriru harfat ta' awil fa' awil wa ghairah. Yang ketiga, kalau imam yang kalau kita bermakmum dengan imam yang imamnya itu sering mengulang-ulang huruf Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Memang dia nggak bisa kayak orang gagap mungkin ya. Orang gagap yang sering ngulang-ngulangin huruf, bukan disengaja. Nah itu makruh. Kita bermakmum dengan imam yang seperti ini. Ini dijelasin dalam kitab sih. Cuman semasa kita hidup yang kita alami belum pernah ketemu si imam yang kayak gini ya. Cuman nasnya ada. Jadi kan gambaran itu mungkin aja ada ya, memang belum pernah ketemu. Akan tetapi sah nggak? Sah, asalkan bacaannya benar, seperti yang dijelaskan di dalam syarat membaca Al-Fatihah. Yang keempat, iqamatu jama'atin fi masjidin lahu imamun ratibun walam yakhsha fawta fadila awalil waqti. Mendirikan sholat jamaah di suatu tempat yang tempat itu ada imam rotibnya. Tahu-tahu kita buat sholat jamaah sendiri, hukumnya makruh walaupun sah. Kalau takut terjadinya fitnah, hukumnya haram. Contohnya, dan tidak ditakutkan hilangnya waktu fadilah. Waktu fadilah itu dari awal waktu sampai 15 menit kan. Contohnya kita masuk masjid, ini kan biasanya waktu iqamah sampai 10 menit atau 15 menit masalah. Kita buru-buru ya kita sholat jamaah aja yuk. Mau sholat duluan. Itu hukumnya makruh. Kalau mau jangan di masjid. Ya kalau terburu-buru ya apa boleh buat lah, cuman makruh. Takutnya jemaah, imamnya lama banget ikut aja sama dia. Kalau semuanya ikut sama dia kan jadi fitnah. Pas imamnya datang jemaahnya nggak ada yang sholat. Karena udah selesai. Ya. Ngejek pula, makanya jangan lambat kalau datang. Ini bisa terjadi, Bet. Nggak boleh begitu. Kalau imamnya terlalu lama, udah 20 menit, belum juga dah, nggak apa-apa deh, Pak. Karena imamnya
Harusnya minta izin aja diganti sama imam yang lain. Baik. Selanjutnya i'wijadus shaf wa adama ikmalihi ma qablahu. Shafnya tidak lurus. Ada yang ke depan, ada yang ke belakang. Kita kemarin kan kasih tahu lurusnya shaf itu ukurannya tumit kaki. Kalau tumitnya lurus, makanya kita katakan sejadah di masjid itu putus-putus, nggak satu. Supaya apa? Supaya kita bisa meletakkan tumit kaki kita di ujung sejadah tersebut, supaya lurus shafnya. Nah ini ada yang mengukurnya pakai jari-jari kaki. Nah bakal lurus. Karena kalau kita cek sepatu sama sandal di depan masjid kan nggak sama ukurannya. Kalau sama ukurannya ya bisa lurus. Kan nggak sama. Gitu. Selanjutnya, tidak sempurnanya shaf yang di depan udah buat shaf yang di belakang. Ini gara-gara yang terlalu super renggang gitu. Kalau kelihatan gitu lah, kualitas sholat kita tuh nggak seperti kualitas sholatnya Nabi dan para sahabat ya. Karena banyak emosian juga kita kalau disuruh geser, marah boleh. Lurus dan rapatkan shaf. Rapat itu kan kita katakan sahabat Nabi menggambarkan ketika Nabi memerintahkan untuk merapatkan shaf. Kata Sayyidina Anas bin Malik, fara'aitu ahadana, aku melihat seorang di antara kami itu merapatkan katifu dekat sekisa ini, pundaknya dengan pundak temannya. Jadi tangan ketemu tangan, rapat namanya itu. Konser musik, rapat nggak? Pundak ketemu pundak kan? Ngantri BLT rapat nggak? Pundak ketemu pundak itu namanya rapat. Kalau kaki yang udah ngepres tuh, celana udah hampir robek, terlalu jauh kakinya, itu nggak rapat itu. Anak kecil juga tahu, nggak rapat namanya. Yang rapat tuh pundak ketemu, karena dalam shaf pundak ketemu pundak dan kaki ketemu kaki. Kalau pundak ketemu pundak tuh kaki mau lari kemana? Nggak ada tempat lagi dia, nggak ada space lagi di situ. Pasti ketemu kaki dengan kakinya. Nah yang ini mungkin di pondok pesantren dulu kita waktu di Ariyat di Palembang, pondok pesantren Ariyat, kemudian kita setiap sholat subuh Ustaz Muhammad Rahadi, dia yang rapatin, suruh geser, tahu muat beberapa orang setelah itu. Nah kalau pimpinan pondok suruh geser ya takut gitu pada geser. Cuman kalau kakak kelas belum tentu. Cuman kelihatan begitu tuh. Nah, kalau ya sebagian tempat bisa itu. Kalau komandannya yang suruh ngurusin benar-benar rapat. Kalau enggak makro. Tapi selanjutnya inqita' as-shaf, shafnya terputus. Shafnya terputus. Artinya ada kerenggangan deh. Kerenggangan yang sangat ya. Kerenggangan yang sangat. Atau masih ada satu orang lagi di situ udah buka shaf ya selanjutnya. Enggak maju. Musawatul imam fil mauqif. Makmum sama imam setara. Yang enggak boleh itu makmum melebihi imam ketika berdiri, lebih maju dari imam. Kalau setara hukumnya makruh cuma sah, kecuali jamaah perempuan
perempuan, yang imamnya perempuan. Dia nggak di sini pengimamannya, di sop yang pertama imam tuh maju sedikit aja supaya membedakan antara imam dan makmum. Itu beda. Sunnahnya begitu. Dia mau kayak laki-laki, dia nggak apa-apa juga. Musawatul imam bil mawqif, muwafaqatul imam fil af'al. Ini yang paling banyak. Si makmum membarengin imam di dalam af'al, di dalam perbuatan. Imam Allahu Akbar, dia ikut juga Allahu Akbar, sama-sama ruku barengan sama imam, makruh. Dan ini rata-rata kita. Sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah. Kalau tarawih, kalau bisa dibalap, imamnya dibalap malah. Kalau mendahului imam malahan haram. Kalau satu rukun nih. Sebagian rukun juga ada yang mengatakan haram. Hukumnya makruh. Karena seringkali kita gambarin afdalnya itu ketika baru kita Allahu Akbar baru kita. Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.